Tinggal aku pakai headset ke Dino headsetan. Itu kita anu keliling golek apa mang tanda tangan lah iki lah. Tetap ada sendok, sendok isian. Iya, sendok plastik. Ya duwe, saya. Aku pergi sana. Oke, tak buka. Ya, Jangan ada Assalamualaikum Pak Holi. lagi. Ya, Waalaikumsalam, Bu. ya. Pak Holi, Prof. Ilya sama Pak Aji udah masuk belum? Kalau beliau udah masuk, boleh dimulai. Sudah, saya mohon maaf. Ilya sudah Ilya ada itu. sudah. Silakan. Sudah hadir mengawasi ya. Eh, Nadiroh, moderasi langsung oleh Prof. Nadiroh. Bismillah. Eh, ya. Oh, kopi kenang. Oh iya. Pak Holi, monggo dimulai Pak Holi. Oh gitu. Iya, Pak Saya Aji, pikir saya telepon nggak diangkat. ini sudah ada beliau. Oh, udah ada. Ya udah. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Kita akan melakukan sosialisasi sistem akreditasi program studi LAM The Pilar, di mana sosialisasi ini adalah merupakan kegiatan lanjutan kita dari acara peresmian kemarin hari Senin. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Profesor Nadiroh, selaku Ketua MA LAM The Pilar. Terima kasih Bu. Dan juga sudah hadir di tengah kita Bapak Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji atau Pak Haji, selaku Ketua DIN LAM The Pilar. Dan juga sudah hadir eh, Ketua Tim Instrumen Aktasi dan juga eh, Sekretaris MA Profesor Ilya Fajar Maharika dan juga Bapak Dr. Mariono selaku
Wakil Ketua Bidang Tata Kelola DE Lamda Pilar, dan juga Bapak Ibu sekalian. Oh, sebelum lupa juga sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Prof. Prabang selaku pengawas Lamda Pilar ya. Terima kasih banyak Prof. Dan juga Bapak Ibu dari program studi Rumpun Ilmu Lingkungan. Nah, pada sore hari ini kita akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai sistem akreditasi, nanti akan disampaikan oleh Prof. Nadiro, Prof. Ilya, dan juga Pak Mariono. Namun sebelumnya kami mohon sambutan dari Ketua DE Lamda Pilar yang akan melaksanakan kegiatan akreditasi ini nantinya. Kami persilakan Pak Dr. Haji Yulianto Purwono Prihatmaji. Baik, terima kasih Pak Holi, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MA Majelis Akreditasi Lamda Pilar, Prof. Nadiroh, beserta para anggota, ada Prof. Elia, kemudian ada Prof. Iwan, dan Prof. Intan, ya. Kemudian jajaran di Dewan Eksekutif, ada Dr. Holi, kemudian ada Dr. Mariono, kemudian ada beberapa pengurus nanti yang insya Allah akan menyusul. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melaksanakan seri ketiga sosialisasi akreditasi Lamda Pilar untuk rumpun keilmuan lingkungan. Nanti insya Allah seperti yang sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu di grand launching yang diadakan pada siang hari, hari Senin begitu, sudah diberikan mandat kemudian dibuka secara resmi dan khusus oleh Prof. Imam Bukhari dari MA Ban PT terkait dengan pelaksanaan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, Desain Perencanaan Lingkungan dan Arsitektur. Nanti insya Allah ada 3 atau 4 agenda di sore hari ini, 1,5 jam, 2 jam begitu, untuk bisa mendetailkan, merincikan apa-apa yang sudah kami sampaikan ketika di hari Senin, ya, 2 hari yang lalu. Nanti terkait dengan borang akreditasi, kemudian ada kriteria, kemudian nanti juga akan disambung dengan barangkali simulasi ya, DAISY, Dapilar Accreditation System begitu. Kemudian mungkin ada beberapa tanya jawab dan konfirmasi terkait dengan 6 buku yang sudah juga kami tampilkan di web Lamda Pilar. Ibu dan Bapak, kami mengajak untuk Ibu dan Bapak segera mengirimkan surat permohonan untuk pembukaan akun ya di Lamda Pilar yang secara resmi dikirimkan oleh universitas, ditandatangani oleh rektor, ditujukan kepada kami Lamda Pilar, kemudian kami nanti akan memberikan SOP untuk bisa pembukaan akun di Lamda Pilar. Jadi satu universitas itu cukup satu akun, bisa untuk berbagai program studi. Jadi ada program studi dari diploma, sarjana, sarjana terapan kalau mempunyai, kemudian vokasi, profesi, magister, dan doktor itu cukup di satu akun dan bisa dikelola oleh universitas. Kemudian nanti hal-hal yang mendetail bisa kita sampaikan juga. Kira-kira itu Ibu dan Bapak, mohon nanti bisa dicermati lebih seksama, kemudian tanya jawab saya kira bisa disampaikan di chat room dulu begitu ya, sehingga nanti kami juga bisa mengolah menjadi FNQ dan bisa kita tampilkan juga nanti di website, sehingga teman-teman atau rekan-rekan yang belum berkesempatan bergabung bisa menyimak lebih lanjut dan bisa memahami terkait apa yang sudah kita sampaikan dari Lamda Pilar. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya selama ini. Kita harap kita bisa melayani di peningkatan mutu pendidikan Indonesia, terutama di rumpun ilmu lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dr. Aji, Ketua DE Lamda Pilar yang sudah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya mungkin kita langsung saja ya, Prof. Nadiro. Ya, Nanti diawali dari Prof. Nadiro, nanti terus diikuti dari Prof. Idya. Silakan mungkin Prof. Nadiro. baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Akreditasi Lamde Pilar, ada Prof. Ilya, ada Pak Intan ya, Bunares, dan Pak Aji sendiri ya, MA, dan ada pengurus dari DE, Prof. Aji, amin ya, Pak Amin. Holi, Pak Mariono, dan mungkin Prof. Lain-lain. Iwan ya. Ya, Alhamdulillah sudah sampai pada putaran yang ketiga ya. Yang pertama desain, yang kedua arsitektur, yang ketiga lingkungan. Jadi rumpun lingkungan, tidak pakai ilmu ya, supaya bisa sayapnya bisa mengepak kemana-mana gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saya mungkin to the point ya. Hari ini saya di diberikan informasi untuk mendata Ibu Bapak yang akan reakreditasi, perpanjangan akreditasi, mungkin juga yang sudah mati-mati tapi galau nggak jelas gitu ya, di tahun 2026 ini. Jadi segera melaporkan nanti teknisnya seperti apa nanti dengan Prof. Ilya sama Pak Mariono, karena sepertinya negara sudah akan mengucurkan dana. Jadi terakreditasi sama status tidak terakreditasi itu kewajiban negara memberikan hak pada semua warga negara yang memperoleh pendidikan di semua program studi, diploma, sarjana, magister maupun doktor. Oleh karena itu segera kami akan mendata, mungkin besok atau lusa ya bisa dikirimkan di kementerian. Dan itu free. Nah, sedangkan untuk status unggul itu bahasanya Prof. Ilya, ini hak sukarela gitu ya. Ini hak dan sukarela, ya segera juga gitu mengirim karena mahasiswa itu menginginkan dia lulus itu program studinya ya sudah terakreditasi penuh, idealnya begitu ya, sama unggul gitu ya. Seandainya mau meluluskan terakreditasinya sementara, nanti akan dikeluarkan juga dari Lamde Pilar akreditasi pertama selama 2 tahun gitu ya. Kalau mahasiswanya nggak ada masalah, itu program studi dibolehkan meluluskan mahasiswanya begitu. Nah, secara panjang lebar dan detail ini ada Prof. Ilya. Prof. Ilya adalah Sekretaris Majelis Akreditasi. Ada Pak Dr. Mariono, ini Wakil Ketua 2 dari DE yang keahliannya ini DESI gitu ya. Mungkin tidak berpanjang kata. Dan tadi Pak Aji sudah mengatakan apapun masalahnya, kendalanya sampaikan ke kami lewat chatroom gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya waktu saya berikan pada Prof. Ilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Prof. Ilya untuk mengawali sosialisasi. Terima kasih Pak Oli, terima kasih Prof. Nadiro. Mohon konfirmasi apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan baik. Sudah, Prof. Ya, Ya, mohon maaf, terdengar. mohon maaf kalau suara saya agak merdu karena agak flu ini sejak kemarin, jadi Iya, banyak terlalu banyak iya, bicara. nggak apa-apa, Prof. Mohon izin, salam kenal Malah juga. ngebas kok. Salam kenal juga untuk teman-teman dari lingkungan. Ini menjadi bagian baru bagi saya untuk lebih mengenal Ibu Bapak sekalian. Mohon izin untuk berbagi layar. Layar saya sudah tampil di hadapan Ibu Bapak sekalian. Sudah, Prof. Ya, terima kasih. Sudah. Baik, jadi
di pertemuan sore hari ini saya akan dengan agak cepat menyampaikan hal-hal yang secara fundamental semoga nanti bisa dipahami dan secara rinci sebetulnya nanti Ibu Bapak diharapkan memang sudah mendownload atau eh, mencermati 6 buku yang tersedia. Kami memang dan yang kita sosialisasikan sekarang ini adalah pada prinsipnya adalah 6 buku itu yang merupakan satu kesatuan secara utuh instrumen akreditasi dan di dalamnya juga ada prosedur akreditasi yang secara garis besar nanti juga akan disampaikan. Nah, kalau kita masih ada waktu, tentu saja kita coba upayakan nanti Pak Mariono bisa menjelaskan yang terkait lebih teknis terkait dengan IC. Dan materi sosialisasi ini memang baru dimaksudkan sebagai pedoman awal, petunjuk awal gitu, dan tentu ini akan sangat bagus apabila pendalaman secara rinci itu sudah dilakukan atau perlu dilakukan. Dan kita juga masih sangat mengharapkan input, masukan, dan juga mungkin ada catatan-catatan seandainya ditemukan ketidaklengkapan dari dokumen. Kami sudah mendapatkan beberapa input, ada ketidaklengkapan atau ketidaksinkronan antara satu tabel dengan tabel yang lain, yang ini nanti perlu kita patch begitu dalam tanda kutip, akan tetapi tidak akan merubah versi dari pilar 1.0 begitu kira-kira karena yang ditemukan kami anggap sebagai errata yang tidak mengubah substansi. Ada 2 hal besar yang nanti akan kita coba gali, tentu saja terkait dengan latar belakang dan mengapa ini seperti ini dan kemudian juga kriteria dan standar akreditasi yang kami pikir ini menjadi bagian penting sosialisasi ini. Kita paham semua, Ibu Bapak, bahwa kita berada di dalam framework besar SPME dan SPMI, begitu yang diturunkan dari perundangan dan juga dari permen, begitu, dan juga kemudian perban. Nah, tentu saja Lambda Pilar tidak berdiri di dalam satu situasi yang vakum, tapi merupakan sebuah bagian bagian interaksi antar norma-norma. Dan saya akan lewati karena tadi sudah, dan ini juga menunjukkan bahwa interaksi antar sistem itu bisa terjadi dan kita menjadi bagian dari sistem besar. Demikian juga bahwa BAN PT telah menerbitkan sistem akreditasi nasional atau SAN BAN PT begitu, dan rujukan terhadap ini tentu saja dikembangkan. Nanti Ibu Bapak mungkin akan bertanya, kenapa kok tidak sama persis dengan apa yang ada di kramnya BAN PT. Nah, ini tentu menjadi bagian yang bisa bukan didiskusikan, tetapi ini kita bangun reason alas logiknya, gitu kira-kira. Nah, di dalam Sanban PT ini juga ada model matriks semacam ini, jadi ada budaya mutu, ada relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi atau kalau yang di bahasa Inggris menggunakan istilah CRAM, dan di situ ada sasaran mutu, ada masukan, proses, luaran, capaian, dan dampak. Kita prinsipnya menggunakan framework yang sama, mengacu pada hal ini, tetapi memang mengartikulasikannya dengan cara yang berbeda. Nah, ini rujukan fundamental visi misi Lambda Pilar, dan yang kami bold di sini adalah kemandirian, keterbukaan, barangkali yang terakhir ini kelestarian dan keberlanjutan. Ini tidak kita tidak ingin menafikan bahwa Indonesia Raya itu membutuhkan yang ini aspek kelestarian dan keberlanjutan ini, dan kita di dalam
konteks bidang keilmuan kita itu sangat bertanggung jawab dalam dua prinsip terakhir ini, sehingga ini secara eksplisit kita kembangkan. Demikian juga misi bahwa menilai akreditasi itu menjadi bagian saja dari sebuah sistem besar untuk mendorong peningkatan mutu dan kemudian membangun kemampuan program studi untuk inovasi. Nah, Ibu Bapak, dari KRAM tadi dan dimensi input sampai outcomes dan dampak, ini kita kerangkakan ulang pada prinsipnya. Jadi bukan mengambil mentah-mentah apa yang ada di Sanban PT, tapi kita kerangkakan ulang dengan melihat prinsip LAMDE Pilar tentu saja, dan kemudian upaya untuk membangun budaya mutu, karena kita harus sadar betul bahwa Sanban PT itu sistem, dan kita di LAMDE Pilar juga sistem, menjadi bagian dari sub atau subsistem, dan subsistem itu atau sistem dan subsistem itu mempunyai itikat untuk untuk mengerangkek, untuk memenjara, membangun koridor kalau dalam bahasa kita. Tapi secara real dalam beragam instrumen perundang-undangan, terutama kemudian permen yang sekarang muncul sejak 2015, ini adalah upaya untuk memerdekakan kita semua, sehingga tentu karena kita merdeka, kita harus mampu bertanggung jawab, itu yang menjadi titik pentingnya, dan membangun kerangka yang lebih bisa akomodatif terhadap nuansa perbedaan, itu menjadi penting. Kita paham betul bahwa LAMDE Pilar ini tidak sekoheren LAM teknik misalnya, yang memang semua prodinya adalah teknik. Kita terdiri dari 4 bidang keilmuan yang masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda. Bahwa kadang perbedaannya juga cukup ekstrim, sehingga kita perlu menyusun sebuah framework, kerangka yang cukup kenyal untuk bisa masuk ke sana kemari, dan sekaligus memberikan koridor, tapi tidak memerangkap ibu bapak terhadap untuk merdeka itu secara substansial. Ini bahwa sehingga itulah yang terpenting, ya, budaya mutu sebagai landasan itu yang harus dikejar, sementara sistem-sistem itu bisa saja kita lakukan sebagai sebuah proses adjustment. Dan kita dalam menyusun kriteria ini juga berusaha menginteraksikan antara standar normatif dari nasional, standar nasional pendidikan tinggi tentu saja, dan juga Sanban PT, dan kita juga berusaha untuk melihat rujukan-rujukan internasional yang memang sangat relevan dengan kita juga, begitu, di 4 bidang keilmuan ini. Dan oleh karenanya interaksi ini yang kemudian kita sepakati, kita beri nama branding kriteria kita menjadi DE Pilar. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengapa kok tidak KRAM? Gitu. Nah, ini juga sekaligus untuk memberikan jati diri, ya, bahwa DE Pilar sebagai nama, tapi ini juga double coding menjadi pesan bahwa kita punya kriteria DE Pilar. Ini selain kemudian untuk memudahkan kita semua dalam komunikasi. Jadi ini nanti akan menjadi bagian yang lebih detail dalam buku 2. Nah, akan sangat ideal ketika kita semua juga mencoba untuk menjelajahi rujukan-rujukan substansi semacam ini, mulai dari standar European Standard and Guidelines, atau mungkin dalam konteks di bidang ilmu lingkungan ini ada di APED itu juga ada kriteria for accrediting untuk Applied Natural Science Program, sehingga familiarisasi terhadap dokumen-dokumen
internasional ini menjadi bagian yang akan membangun koherensi di dalam prodi, kemudian juga naiknya ke sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi masing-masing, dan tentu saja ini nanti menjadi bagian diskusi yang menarik ketika proses akreditasi. Entah itu menjadi ibu bapak sekalian menjadi mempunyai referensi yang jauh lebih kaya, jadi referensinya bukan hanya LAM Pilar, tetapi juga rujukan internasional yang kemudian kita akan mampu membentuk sebuah ketahanan secara institusional, ibu bapak sekalian. Jadi akreditasi itu kan sebuah mekanisme untuk memperkuat diri supaya kita dihargai oleh institusi atau oleh negara lain atau oleh sistem akreditasi yang lain. Nah, ini exchange of value, exchange of idea menjadi penting, tidak hanya di level antar LAM atau lembaga akreditasinya, tapi juga sampai ke diskusi-diskusi antar perguruan tinggi atau antar program studi. Nah, di IAPS The Pilar 1.0 ini terdiri atas 6 buku. Dan kita berharap bahwa Ibu Bapak mulai bisa membangun, memfamiliarisasi terhadap nomenklatur ataupun istilah-istilah yang dipakai oleh LAM The Pilar. Yang ini ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda dengan yang di BAN-PT atau di LAM yang lain. Artinya nama-nama buku ini juga menjadi bagian dari ijtihad dulu tim begitu untuk membangun koherensi sekaligus membangun platform yang cukup kenyal gitu terhadap perubahan-perubahan ke depannya. Saya akan jelaskan satu persatu dan ini sudah bisa diunduh di laman website LAM The Pilar. Di buku 1 ini merupakan naskah akademik, jadi merupakan fondasi kajian-kajian mengapa framework kita seperti ini. Jadi termasuk juga di dalamnya ada alur pelaksanaan akreditasi. Nah, jenis instrumen sesuai dengan Permen dan Perban itu kita sebenarnya menyiapkan untuk 4 model ini, jadi mulai dari pembukaan program studi yang tentu saja pelaksanaannya tetap melalui siaganya kelembagaan, akan tetapi nanti kemungkinan akan ada mandat kepada LAM untuk melakukan validasi terhadap konten. Nah, kalau ini terjadi, maka kemudian kita akan mencoba atau menjalankan peran ini. Kemudian yang kedua adalah instrumen untuk perolehan status terakreditasi. Jadi ini tadi Prof. Nadhirah memberikan kabar yang cukup baik. Moga-moga kabar baik yang segera terimplementasi bahwa prodi yang misalnya ada terpaksanya sudah mati akreditasinya atau menjelang kedaluarsa, maka ini bisa segera untuk diproses. Tentu saja nanti menjadi ada mekanisme untuk yang masih berlaku, mungkin akan ada mekanisme terakreditasi pertama tadi, atau kalau yang sudah tidak berlaku maka diberi waktu untuk bisa memperoleh status terakreditasi. Nah, ini tentu hal-hal semacam ini perlu disegerakan baik oleh perguruan tinggi atau prodi maupun kita di LAM The Pilar. Kemudian yang berikutnya adalah perpanjangan untuk status terakreditasi, dan tentu saja yang tadi di quote atau disampaikan oleh Prof. Nadhirah sebagai ini kan yang wajib, yang menggugurkan kewajiban itu kan terakreditasi karena itu undang-undang. Tapi unggul itu kan sebetulnya adalah voluntarily, ini sukarela, mau unggul atau tidak itu sebetulnya sukarela. Sehingga dalam konteks yang menggugurkan kewajiban terakreditasi itu
dibiayai oleh negara, sementara untuk status terakreditasi unggul atau ini membangun excellency, menunjukkan excellency, itu makanya kemudian dalam tanda kutip berbayar. Nah, ini yang kemudian lantas menjadi tugas kita bersama untuk mematangkan sistem ini berjalan dengan sebaik mungkin. Nah, di dalam buku 1 ini juga sudah kita indikasikan ada tahap utama di dalam proses akreditasi. Barangkali kita sudah sangat mengenal bahwa ada AL dan AK dan AL. Atau kalau di bahasa kita assessment kecukupan, yang itu berupa dokumen, assessment dokumen dan assessment lapangan yang merupakan field assessment. Tapi ada kesiapan program. Jadi program readiness ini untuk mengingatkan kita semua sebetulnya bahwa sebelum kita berpikir di level untuk submit dokumen, maka kita perlu melakukan konsolidasi secara internal. Konsolidasi secara internal ini tentu saja tidak hanya melulu menjadi tugas dari program studi, tapi justru menjadi penting UPPS dan naiknya itu ke universitas top management untuk mendukung. Karena salah satu peran dari Lamdepilar dan proses akreditasi ini adalah untuk membangun feedback. Seandainya program studi merasa masih ada persoalan dan persoalannya itu justru muncul dari kebijakan universitas atau kebijakan UPPS misalnya, maka LAM kemudian bisa mengambil posisi untuk quote and quote membela ibu bapak sekalian gitu. Ini yang banyak terjadi ketika kita berinteraksi dengan misalnya akreditasi internasional. Jadi salah satu tugasnya adalah membantu ibu bapak sekalian. Nah, kemudian di dalam akreditasi ini, Lamdepilar membuka kesempatan untuk berbasis cluster. Cluster itu intinya adalah dalam satu kali proses itu ada 2 atau lebih program studi. Tentu saja untuk akreditasi tunggal program studi jelas sebagaimana layaknya PT itu jelas akan bisa dijalankan, tapi untuk yang cluster baik itu dalam satu rumpun, jadi misalnya lingkungan sarjana dan lingkungan magister jadi satu, atau mungkin malah borongan dari sarjana, magister, dan doktor menjadi satu kesatuan, itu justru kita encourage karena ke depan semoga saja ini menjadi praktik baik yang kemudian akan lebih memudahkan juga untuk kita semua di dalam proses assessment ini. Nah, ataupun klaster antar rumpun. Jadi sangat mungkin dalam satu perguruan tinggi ada lingkungan sarjana dan kemudian ada desain interior atau arsitektur atau PWK misalnya. Nah, ini kemudian juga bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, termasuk juga bagaimana kita penggunaan akal imitasi, ini kita sudah eksplisitkan yang pada prinsipnya menjadi sangat penting perguruan tinggi untuk membangun data driven quality assurance, jadi berbasis data, dan kemudian kita mampu melakukan analisis, dan kalau dalam konteks analisis ini maka kita bisa menggunakan bantuan dari AI sepanjang tetap peran manusia, human centered role-nya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah cukup rinci kita tampilkan. Buku 2 ini menjelaskan tentang kriteria akreditasi. Jadi kembali pada himbauan kami bahwa mari kita sama-sama mencoba untuk familiarisasi terhadap nomenklatur yang kita pakai, istilah-istilah, peristilahan yang dipakai. Ada banyak versi, apakah standar dulu baru kriteria atau kriteria dulu baru standar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kita tegaskan bahwa model yang kita bangun adalah kita punya 7 kriteria, yaitu D, E, P, I, L, A, R, depilar. Dan kemudian masing-masing dari kriteria
itu ada derivasi standar atau elemen standar ya. Jadi D, kemudian ada 3 edukasi, atau E, ada 5 dan seterusnya dan seterusnya. Dan secara garis besar di dalam buku ada pembobotan untuk yang sesuai dengan masing-masing program. Dan kalau ini agak di rata-rata begitu, ada dimensi yang bisa kita ukur bahwa eh, luaran dan dampak itu masih tetap jauh lebih dominan dibanding masukan ataupun proses. Jadi ini memang menggeser paradigma dari input, proses, output menjadi ke output, outcomes, dan bahkan sampai ke dampak. Begitu. Kira-kira logik yang kita bangun seperti ini, rinciannya mulai dari D, diferensiasi misi, sampai R, riset, pengabdian, dan suasana ilmiah, ini bisa kita jelaskan dan di buku juga sudah lengkap. Nah, juga perlu familiarisasi bahwa kalau di Sanban PT itu ada istilah sasaran mutu. Maka di dalam dokumen kita menggunakan istilah pernyataan standar, statement of standard. Nah, ini cukup rinci, tapi juga cukup elaborate begitu. Kalau Ibu Bapak cukup familiar dengan ESG, Independent Standard and Guidelines, maka sebetulnya ini sangat terinspirasi oleh dokumen tersebut. Begitu. Dan kemudian ada indikator kualitatifnya. Semua elemen mempunyai indikator kualitatif, tapi tidak semua elemen memerlukan indikator kuantitatif. Nah, kemudian ada penjelasan bagaimana pelampauan standar itu idealnya tercapai. Begitu, kira-kira logiknya seperti itu, dan tentu saja ada rujukan standar. Ibu Bapak, mengapa kita buat semacam ini? Kita tahu betul bahwa dan dalam beberapa kasus kita anggap sebagai problem adalah perubahan peraturan. Ini bukan hanya ganti menteri, ganti peraturan, tapi kadang dalam satu menteri saja perubahannya bisa berkali-kali. Nah, seandainya nanti ada perubahan-perubahan, contoh terkait dengan SLDP, maka perubahan itu bisa kita lakukan entah sekadar quote and quote di pernyataan standarnya yang kemudian kita adopsi, kata-kata baru yang perlu muncul, atau mungkin kita masukkan ke indikator, atau kemudian ini kita masukkan sebagai salah satu item pelampauan standar gitu. Jadi ini tanpa harus kemudian mengoverhaul sistem kita, kriteria depilar dengan 30 elemen tadi. Begitu kira-kira Ibu Bapak sekalian logika mengapa kita membangun kriteria dan dokumentasi rinciannya dengan cara semacam ini. Rinciannya saja. Nah, Ibu Bapak, di kriteria D ini ada 3, kemudian kriteria E itu ada 5, mulai dari kurikulum sampai kompetensi lulusan. Nah, ini sempat tadi sudah ada temuan di beberapa buku, kalau tidak salah buku 4, itu kurikulumnya hilang di tabelnya. Nah, ini dulu kami belum terlalu cermat untuk melakukan sinkronisasi. Nah, tapi karena tidak mengubah versi, jadi ini akan kami patch, kami errata, kami revisi begitu untuk supaya tidak terlalu membingungkan. Nah, perlu Ibu Bapak pahami juga bahwa untuk E4 dan E5 ini ada bold di situ, kita bintang, karena ini menjadi salah satu penciri depilar, yaitu ini harus ada dokumen suplemen di buku 3 nanti, suplemen yang menjelaskan 2 aspek ini. Karena aspek ini sudah masuk ke outcomes begitu, sehingga kita menjadi penting untuk mengeksplisitkan ini lebih detail.
Dan ini memang untuk suplemen hanya diperuntukkan bagi program studi yang mengusulkan status terakreditasi unggul. Gitu. Kalau yang terakreditasi saja itu tidak perlu ada suplemen. Saya tidak akan rincikan satu persatu, dan barangkali satu aspek yang belum cukup familiar di instrumen ban PT lama paling tidak misalnya terkait dengan A4 ini ada K3L, jadi keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan. Ini menjadi bagian penting di dalam kriteria LAMDEPILAR. Demikian juga mitigasi risiko di A5 ini. Ibu Bapak, saya lanjutkan ke R dan riset, pengabdian, dan suasana ilmiah. Ini logiknya juga kalau yang R1 itu kebijakannya ada, prosesnya tampak, konsisten, dan luarannya kemudian bisa dibuktikan mempunyai dampak. Nah ini logiknya seperti itu, baik untuk penelitian maupun untuk pengabdian. Nah, mohon maaf. Khusus untuk suplemen, jadi buku 3, ini diterapkan khusus untuk yang status terakreditasi unggul nih Bapak Ibu sekalian, dan bentuknya adalah ada dokumen suplemen yang diunggah ketika pengusulan dan juga ada pameran portofolio. Jadi portofolio ini karya mahasiswa yang dianggap mampu merepresentasikan capaian pembelajaran lulusan, dan ini kemudian nanti dipajang dan asesor itu akan melihat ini dan melakukan adjustment atau melakukan penilaian apakah ini sudah cukup setara dengan norma yang norma dasar yang untuk jenjang atau program yang bersesuaian. Nah, isi dari suplemen, dari sisi penjelasannya sebetulnya adalah seperti kurikulum, Ibu Bapak sekalian, hanya barangkali di sini lantas agak di-emphasize pada ada rencana penilaian dan evaluasi. Bagaimana evaluasi itu dilakukan, bagaimana penilaian itu dilakukan, dan seterusnya. Nah, di dalam suplemen itu juga perlu menunjukkan ada alignment. Nah, ini penting Ibu Bapak. Jadi kita bukan kok kemudian memaksa Ibu Bapak mempunyai nama mata kuliah yang seperti ini, bukan. Tapi mampu menunjukkan alignment. Bahwa prodi peduli terhadap kelestarian lingkungan dan mampu mendelivery ini ke mahasiswa sehingga mahasiswa mempunyai kepekaan terhadap atau kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Nah, apakah dalam bentuk mata kuliah atau satu mata kuliah atau disebar ataupun kegiatan akademik yang lain itu monggo. Nah, demikian juga untuk kepekaan pada keragaman budaya dan karakter Indonesia. Jadi ini juga perlu ditunjukkan melalui kinerja mahasiswa dan melalui iklim akademik. Misalnya ada konferensi atau workshop yang terkait dengan ini dan seterusnya. Jadi ini menjadi bagian kekhasan dari DEPILAR. Kita punya norma bersama yang kita sepakati bersama di 4 bidang, sementara bidang keilmuan bisa mengembangkan yang lebih spesifik. Dalam hal ini di dalam suplemen itu juga sudah dijelaskan, masing-masing sudah mempunyai rumusan CPL yang menjadi penekanan dan sekaligus mungkin di beberapa bidang keilmuan itu bahkan sudah sampai ke indikatornya begitu. Tapi kalau tidak keliru ingat di lingkungan memang hanya sampai ke capaian pembelajaran lulusannya saja, nggak apa-apa. Artinya prodi diberi keleluasaan untuk mendefinisikan indikatornya. Nah, alignment inilah yang kemudian nanti akan didiskusikan dengan asesor. Buku 4 di penilaian akreditasi atau sistem penilaian akreditasi ini menunjukkan secara metodologis, Bapak, dan
penilaian utamanya sebetulnya adalah berbasis pada potret kualitatif yang menunjukkan tingkat kematangan program studi untuk elemen standar dan kriteria yang bersesuaian. Jadi maturity kalau dalam jurnal-jurnal education, higher education sekarang mulai marak istilah maturity ini, apalagi kalau dikaitkan dengan IT. Jadi maturity of IT adoption dan seterusnya makanya menjadi penting, walaupun secara umum aspek maturity menjadi penilaian yang paling utama. Nah, alat yang digunakan selain kita membangun parameter dan di pernyataan-pernyataan standar tadi, bagaimanapun juga asesor menjadi sangat penting sebagai expert. Jadi di situ yang kita harapkan terjadi adalah sebuah komunikasi dua arah dan muncul expert judgment yang komprehensif. Jadi asesor bukan menjadi data enumerator. Jadi ini yang barangkali tradisi yang mungkin perlu kita pelajari bersama, karena selama ini ada kecenderungan di BAN-PT asesor justru berperan dalam menjadi quote-unquote data enumerator gitu, untuk memastikan ini 5 atau 6 atau 7 dan seterusnya. Kalau yang di sini asesor harus yakin bahwa sebuah program studi sudah misalnya sudah sampai di level kematangan tertentu, apakah itu sifatnya di level pemenuhan terhadap standar atau meyakinkan di pelampauan standar. Nah, ini yang lantas menjadi penting dan kita berharap diskusinya lantas menjadi sebuah diskusi yang produktif di sana. Nah, asesor juga akan memberi label angka gitu. Tapi angka ini bukan skor yang kemudian ada angka 1,5 atau 2,5 begitu, tidak, tapi ini sebetulnya merepresentasikan pada satu kualitas tertentu atau satu kondisi tertentu. Jadi kondisinya seperti ini, Bapak, mulai dari nol. Ini logikanya karena nanti suatu ketika mungkin kita bisa mengembangkan mesin to mesin, begitu. Kalau mesin to mesin, kalau di sana ternyata tidak bisa tersedia, inputnya tidak ada, maka akan keluar nol gitu, bukan kok otomatis satu gitu. Karena nol dan satu itu beda. Nah, satu adalah memang mampu menyajikan, tapi dari aspek yang kita coba nilai itu semua kita formatkan dalam empat level, Bapak sekalian. Nah, ini ada di dokumen secara rinci di sana. Jadi ada 4 indikator. Nah, yang biasanya logiknya adalah ada kebijakan, gitu. Nah, kalau ada kebijakan itu artinya kegiatan diharapkan tidak lagi kadang-kadang ada, kadang lebih banyak tidak ada, bukan itu, karena sudah ada kebijakan. Tapi kalau kebijakan itu tidak efektif, tentu saja akan kembali pada situasi yang itu sifatnya tadi masih organik atau incremental gitu. Nah, satu itu ada kebijakan, kemudian ada proses yang telah berjalan dengan baik dan tentu ada buktinya. Kemudian ada evaluasinya, jadi ada keempat, dan yang terakhir adalah ada inovasi yang ada di situ. Jadi logik yang dibangun mengapa 4 itu ada di situ. Jadi ada kebijakannya, yang berarti ini sebenarnya level maturity-nya define, terdefinisi. Kemudian ada prosesnya, sudah termanage dengan relatif baik. Kemudian ada proses-proses evaluasi, berarti siklusnya sudah jalan. Dan keempat, menjadi mature dan bisa membangun inovasi. Harapan kita kan di level itu. Jadi logik mengapa 4-nya itu hampir selalu akan terekspresikan seperti itu. Nah, 2 memenuhi, tapi mungkin masih ada kelemahan. Jadi kalau di lembaga klinisal lain sering dikatakan weakness,
eh, 3 itu memenuhi, 4 melampaui. Begitu. Kira-kira logikanya seperti itu, Bapak sekalian. Saya akan agak percepat biar ada waktu untuk diskusi. Jadi status terakreditasi unggul itu bukan self claim harapan dari Depilar, tapi ini memang sudah karena sudah diakui oleh pihak lain. Gitu. Oh, kamu unggul karena memang ya saya bisa jadi referensi kan, jadi kamu bisa jadi referensi. Intinya begitu. Jadi ada aklamasi dari komunitas, dari pihak di luar kita. Begitu logika yang ingin dibangun dari istilah unggul. Nah, Ibu Bapak perlu nanti mencermati bahwa untuk syarat perlu unggul itu bukan kok semua elemen harus unggul, harus pelampauan standar, Ibu Bapak sekalian. Tapi yang dibaca yang syarat perlu unggulnya itu di situ paling tidak 1 dari pelampauan sekian. Nah, artinya apa? Dari D ini, entah misalnya D1-nya yang melampaui, atau D2-nya yang melampaui, atau D3-nya yang melampaui, kalau salah satu dan ini meyakinkan, maka sebetulnya kita sudah bisa memenuhi kriteria untuk D ini pelampauan. Nah, tentu saja untuk menjadi unggul, maka semua kriteria terlampaui. Atau kalau kurang-kurang sedikit, ya masih oke, tapi mungkin siklusnya nanti tidak 5 tahun, tapi menjadi 5 tahun, menjadi yang 3 tahun. Begitu. Ya, saya akan lewati Ibu Bapak, rinciannya sudah ada. Nah, tentu saja hasil yang tadi itu diinteraksikan dengan angka-angka yang dimasukkan, yang di sel-sel, apakah ini di rubriknya Bapak, apakah ini 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka ini kemudian tetap diaglomerasikan menjadi angka yang kemudian ini bisa diindikasikan status akreditasi. Mengapa ada yang 3 tahun? Yang 3 tahun ini bukan berarti Ibu Bapak mengusulkan untuk 3 tahun. Ini adalah hasil. Jadi pengusulannya tetap akreditasi unggul untuk 5 tahun. Tapi ternyata setelah proses assessment, ditengarai masih ada 1 misalnya, atau beberapa elemen yang masih weakness, masih kurang sedikit, belum meyakinkan. Tingkat kematangannya belum meyakinkan. Maka kalau itu situasinya tetap diberi unggul, akan tetapi diberi kesempatan selama 1 tahun untuk memperbaiki, menambah evidence untuk aspek yang masih kurang. Artinya apa? Ini mirip banding, tapi jangkanya panjang. Kalau banding kan pendek. Nah, dan banding itu tidak menambah evidence. Tapi kalau ini menambah evidence. Nah, kenapa ini penting? Karena kita paham betul bahwa variasi kekuatan dari prodi itu sangat berbeda-beda dan menjadi penting bagi prodi untuk tahu kemudian, oh ya ternyata saya kurangnya sedikit. Oh saya ternyata persentase yang lektor kepala kurang 2 saja, kurang 2 orang, dan 2 orang itu baru akan muncul pertengahan tahun depan. Berarti sangat eligible untuk kemudian nanti quote and quote mengajukan untuk penambahan ini, dan assessment yang dilakukan oleh Lamde Pilar hanya akan pada aspek yang dianggap kurang tadi. Seandainya ini ternyata memenuhi, maka kemudian sertifikatnya diganti yang 5 tahun. Jadi 3 tahun ini hanya untuk menjadi bridging bagi hadirnya akreditasi yang 5 tahun. Begitu. Nah, saya akan skip. Nah, ini contoh Ibu Bapak, sertifikat akreditasinya nanti kurang lebih seperti ini dengan ada durasi yang eksplisit di situ juga. Dan kemudian ada rapornya. Nah, ini yang menjadi menarik karena kami seperti tradisi akreditasi internasional, maka rapor ini menjadi hak publik untuk mengetahui. Nah, tentu menjadi harus ada upaya seandainya ada aspek yang masih belum memenuhi, dan ini juga sekaligus menjadi alat promosi yang baik. Misalnya ternyata di prodi saya
walaupun belum semua bisa unggul, akan tetapi ternyata untuk yang D sudah melampaui semua. Jadi kita unggul D-nya dong. Ya, gitu. Jadi ini sangat mungkin. Dan kemudian ada penjelasan resume assessment akreditasi itu juga kita deliberasikan. Ini dalam rangka lagi-lagi supaya kita bisa saling belajar. Oh, prodi A ternyata unggul di E, prodi B ternyata unggul di R, prodi C ternyata unggul di A, dan kemudian kita bisa saling belajar. Gitu. Buku kelima, pada prinsipnya tadi tahapan sudah kami jelaskan. Yang terpenting di sini adalah model manajemen waktu akreditasi adalah basisnya batch Ibu Bapak dari Maret, Juni, dan September. Nah, kita berharap yang ke depan, yang paling dekat adalah September. Juni tidak mungkin karena sudah lewat September. Sehingga Ibu Bapak menyiapkan dokumen sampai September. Jadi kita berharap awal September itu sudah buka daisy untuk proses. Jadi mungkin akhir Agustus ya Pak Mariano untuk sudah mulai bisa diupload begitu kira-kira. September moga-moga nanti sudah bisa mulai pleno untuk dilihat berapa yang masuk dan kemudian dilakukan pembagian asesor dan seterusnya. Nah, ini tidak akan saya ulangi. Nah, tadi portofolio juga ada menjelaskan untuk bisa di dalam pameran nanti ada mapping semacam ini kira-kira. Kemudian untuk sistem informasi juga ada di DAISY dan tadi sudah ada himbauan untuk segera mendapatkan mengirim surat ke Lam Depilar sekretariat dan himbauan kami suratnya itu rektor karena mungkin akan ada 2 atau lebih UPPS ketika modelnya adalah cluster, gitu. Sehingga harapannya di level rektor saja. Kemudian LED, di sini ada di buku 6 ada rincian bagaimana LED perlu dikembangkan dan usahakan untuk tidak lebih dari 150 halaman dan ada bagian-bagian. Bagian 1 dan 2 ini memang bagian yang informing begitu. Ibu Bapak perlu menginformasikan bahwa profil unit pengelola kami seperti ini dan seterusnya. Artinya ini sebagai sebuah logika, logic of evaluation, maka kita perlu ada kerangka metodologinya dan kita perlu paham apa yang Ibu Bapak tulis, kerangka metodologinya seperti apa. Sementara untuk elemen of assessment itu ada di bagian 3 ini. Jadi yang analisis berbasis kriteria Depilar. Dan perlu diingat bahwa yang diharapkan itu adalah analytical review. Jadi bukan kaleidoskop kegiatan ataupun repositori dokumen gitu, tapi sebuah analisis terhadap ragam kriteria yang ada di Depilar. Tentu saja interaksinya adalah ada statement of standar dan kemudian praktik yang sudah dijalankan, mana yang dianggap masih punya potensi pengembangan, mana yang sudah fail dan seterusnya itu terpetakan dengan jelas. Di bagian 4 ada analisis bidang keilmuan, ini sangat berrelasi dengan suplemen, dan kemudian untuk pengembangan unit itu juga penting, karena ini bagian pengembangan unit ini tidak untuk dinilai, tapi untuk memberi bekal kepada asesor dan Lam Depilar untuk mengatakan begini, Ibu Bapak Rektor, Prodi A itu perlu dibantu. Karena untuk bisa berkembang itu perlu alat baru. Belikanlah alat baru itu supaya nanti tidak usah menunggu 1 tahun, bisa menjadi 5 tahun akreditasi. Nah ini adalah sebuah upaya untuk bargaining position ke siapa? Ke manajemen puncak. Jadi ini bukan beauty contest untuk yang analisis ke bagian 4 ini bukan beauty contest. Tapi ini adalah sebuah deliberation bahwa oh ya kita mesti harus berkembang.
termasuk juga untuk bidang keilmuan. Oh, kita juga harus melakukan alignment. Ini sudah baik, tapi ini kita masih perlu. Dan mungkin salah satunya kepada OP misalnya. OP di tempat kami itu tidak bisa kerjasama. Nah, ini kan kita bisa sampaikan. Karena Lamdepilar nanti bisa melaporkan ke anggota, para merakarsa, ini loh OP di daerah karena cabangmu itu ternyata tidak mendukung ke prodi. Nah, kita melalui jaringan itu bisa kita jawil mereka dan tentu saja semoga ini bisa menjadi bagian closing the loop, improvement atau inovasi untuk memastikan penjaminan mutu bisa berjalan dengan baik. Nah, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Semoga tidak terlalu membosankan. Saya kembalikan kepada Bu Prof. Nadira. Pak Holi. Baik, terima kasih Prof. Ilya. Sebelum kita melakukan diskusi atau tanya jawab, kami ingin mengundang Pak Dr. Mariono atau Prof. Iwan Rudiarto ingin menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ilya. Saya cukup, Pak Olive. Mungkin ke pertanyaan dari ini, Pak Yang Pak mana itu? Melki Unpati ini tentang ini sudah mengusulkan akreditasi pertama ke Ban PT tapi belum diproses itu. Waduh, ini Kan kasus ini cukup banyak ya. ya ini agak complicated ya kalau menurut saya karena sudah mulai 2024 gitu ya. Tapi mungkin ini ya kita harus tahu kronologinya dulu ini. Nanti mungkin disampaikan melalui rumpun saja. Karena kalau sudah 2024 itu bukan ranah kita sebetulnya ya. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Kalau diminta solusi ya kita juga nggak tahu seperti apa karena belum tahu permasalahannya di mana ini. Kalau disebutkan 2024 mengusulkan akreditasi pertama, berarti kan baru berdiri prodinya gitu ya. Namun belum betul itu. Oh, enggak, ini kalau menurut saya nggak relevan ini. Karena apa? Karena Lamdepilar itu belum lahir 2024 ya. Kita itu baru mendapat surat persetujuan menteri itu 27 Maret 2025 kalau nggak salah. Dan kita bisa beroperasi setelah mendapat surat cakupan yang dikeluarkan Ban PT itu baru di bulan Mei kemarin. Nah, kalau dari 2024 disampaikan itu masuk di cakupan kita, itu mungkin harus diklarifikasi ke Ban PT itu ya. Seperti itu, Pak Melki. Mohon maaf, mungkin teman lain bisa menambahkan. Silakan. Mungkin curhatan semacam ini dikirimkan surat ke kita saja ya Pak Prof. Iwan ya. Nanti tentu kita akan menjalin komunikasi, konsultasi dengan BPT, tapi paling tidak Ibu Bapak secara official karena masuk ke dalam lingkup cakupan Lamdepilar, maka sudah selayaknya Lamdepilar juga ikut membantu. Mungkin sementara seperti itu, Prof. Iya, jadi kita sudah minta nanti masing-masing AUPS gitu ya, dari lingkungan, perencanaan dan seterusnya, mendata prodi-prodi yang tadi yang mempunyai permasalahan dengan penjelasan gitu ya, ada deskripsi narasi, poinnya di mana gitu ya. Tapi kalau tadi disampaikan seperti pertanyaan di chat, ya seperti yang saya sampaikan juga bahwa kita itu operasionalisasi itu sejak surat cakupan keluar. Kalau disebutkan dari tahun 2024, itu proses pertama kali kita mau berdiri. Dan itu belum bisa direkognisi di Lamdepilar. Itu kita saja belum punya bentuk. Gitu ya. Tapi tetap kita akan mendata semua yang tadi disampaikan, semua ini ya prodi yang ada di AUPS tadi. Nanti kita komunikasikan juga ya dari yang ada seperti itu.
Oke, monggo Pak Ali. Ya, Izin Prof, boleh sedikit deskripsinya ya Prof ya. Kami yang bertanya lewat chat Prof Bruri dari Unpati. ya, silakan Pak Bruri, boleh sampaikan secara Iya, cepat. iya. Nanti kami akan deskripsikan pada waktu inventarisasi masalah itu ya Prof ya. Ya, Tapi intinya bahwa memang kami sudah melakukan prosesnya 24 Agustus 2024. Cuman melalui sistem yang ada di Sabta itu semuanya terjelas bahwa cakupannya sudah di Lamdepilar. Dan kami pernah sudah banyak komunikasi dengan Lamdepilar melalui Kaprodi dan juga mengikuti sosialisasi pertama ya Prof ya, yang waktu ya. pembukaan itu, rencana pembukaan. Nah, kami sudah lakukan. Mungkin nanti lebih detail kami jelaskan aja lah waktu eh, mendaftarkan sebagai prodi yang bermasalah gitu ya Prof ya. Terima kasih. Tapi Baik, mungkin yang jelas karena ini sarjana ya, Iya, Pak iya Rudi. Prof. Karena Kalau ini angkatan sarjana pertama baru 2 rencana. tahun kan hampir tidak mungkin sudah meluluskan. Iya, betul. Nah, artinya bersiap-siap saja untuk menyusun LED Siap. untuk disubmit melalui Depilar begitu. Siap, Eh, Prof. begitu. Karena enggak, saya kira sudah tidak mungkin kalau ke Ban PT kan pasti ke Depilar. Iya, betul, Prof. Terima kasih. Iya, mungkin baik. saya tambahkan untuk kejelasan seperti yang kita sampaikan di sosialisasi awal yang umum, Iya, merujuk kepada Perban PT 23/2025 untuk prodi yang tidak terakreditasi atau yang akan habis masa berlakunya sampai Desember gitu ya, itu bisa mengajukan permohonan ke Ban PT atau LAM gitu ya, dengan kewenangannya sampai tanggal 2 September 2025. Nah, jadi Bapak masih punya waktu Pasti kalau ada mau ke waktu. dalam Depilar ya silakan gitu. Makanya tadi sampaikan profilnya paling tidak akhir Agustus gitu ya. Itu sudah masuk sehingga bisa kita proses gitu ya untuk Ya, di batch yang September seperti itu. ya. siap, Prof. Disiapkan saja, Siap. Pak. Terima kasih, Prof. Kecuali kalau mau milih, tetap memilih Ban PT ya, Prof Iwan ya, kan boleh saja. Nggak bisa lagi, Prof. Kita udah digantung sejak 2024. Sudah ada surat resmi juga. Kita menunggu, Pak. Terima kasih, Ya, Prof. oke. Ya, Baik, sama-sama. terima kasih Pak Bruri. Mungkin Kemudian sambil template-nya ya, akun, Prof. Template untuk dapat akun surat permohonan perguruan tinggi di-download atau dibuat khusus Prinsipnya sendiri, dibuat Prof. sendiri saja, Bapak Oke. Ibu sekalian, dibuat dengan resmi oleh rektor, dan yang terpenting adalah mencantumkan nama dan email resmi orang yang akan diamanai menjadi admin. Entah itu di level UPPS monggo, mau di level universitas di penjaminan mutu silakan. Begitu. baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Bruri. Sambil eh, mungkin kita lanjutkan ya. Ini sudah ada yang raise hand, sudah antri. Mungkin silahkan dari Universitas Pertamina bisa memperkenalkan diri Pak dulu Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Holi. Saya Ibnu Susanto dari Universitas Pertamina. Penempatan saya di Magister Sains Keberlanjutan. Lalu ini termasuk prodi baru di kami, dan kami telah mendapatkan akreditasi sementara dari Ban PT. Lalu sesuai dengan apa? Sesuai dengan lampiran peraturan Ban PT itu yang ke-20 itu, kita kan akhirnya untuk perpanjangan kita ke Lamdepilar gitu Pak ya. Oke, itu clear bagi kami, nanti kami ajukan suratnya. Tapi begini Bapak, kami itu karena di bawah Pertamina, maka visi kami ini titik beratnya, keywordnya adalah energi gitu ya.
Nah, memang secara teori kan energi sama lingkungan ini seperti dua mata koin, nggak bisa dipisahkan, gitu kan. Nah, karena di energi, maka turunan-turunannya sebagai kekhasan kami, gitu ya, termasuk di MSU ini, keberlanjutan ini, kita lebih menitik beratkan kepada energi terbarukan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini kami butuh penjelasannya karena kan Lambda Pilar ini kalau kami baca gitu ya, itu kan lebih kepada lingkungannya gitu ya. Apakah nanti ke depannya ada permasalahan gitu ya, ataukah apa yang harus kami lakukan gitu ya, ataukah mungkin ini sebagai masukan ke dalam Pilar bahwa mungkin Lambda Pilar harus mengakomodasi nih yang energinya di keberlanjutan energinya, bukan hanya ke keberlanjutan lingkungannya. Nah, itu Pak, bagaimana strategi kami supaya tadi ya, visi kami energi, kekasan kami, tapi kami harus ke arah ke lingkungan nih kalau di sini, gitu ya. Terima kasih Pak. Ini yang akan menjawab Prof. Nat atau dari sisi instrumen ya. Atau mungkin kalau dari instrumen begini, Prof. Sebetulnya kan Ya. justru di Ban PT yang baru, yang mission driven education itu sangat eksplisit. Nah, di Lambda Pilar itu juga menjadi yang pertama. Jadi pendefinisian tentang misi perguruan tinggi, misalnya turunnya ke UPPS, turunnya ke prodi, dan kemudian prodi mampu mendefinisikan bidang keilmuan BOK-nya yang juga mission driven tadi, maka alignment-nya ada di situ. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau lingkungan Lambda Pilar ini lantas dipandang sebagai lingkungan yang narrow interpretation begitu. Jadi malah justru monggo prodi ini bisa mengembangkan variasi, derivasi, penciri tanpa harus kehilangan leveling atau kesetaraannya di level capaian pembelajaran. Jadi prinsipnya kan sebetulnya itu saja, Bapak. Jadi justru ini hal-hal yang semacam ini menjadi sangat kita encourage. Itu kenapa juga di dalam kriteria dan standar kita itu menjadi sangat terbuka untuk hal-hal yang semacam itu. Karena you define yourself. Gampangnya begitu. Dan kemudian tugas Lambda Pilar adalah untuk memastikan bahwa definisi atau kemerdekaan yang sudah dibangun di masing-masing prodi itu align dengan norma-norma standar nasional yang ada yang menjadi rujukan kita. Kira-kira begitu, Bapak. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir dengan situasi semacam itu. Nah, tentu ini nanti yang bekerja keras itu adalah asesor untuk betul-betul memahami. Nah, menjadi sangat penting Bapak untuk dalam LED secara eksplisit ini dikonstruksi ya, dinarasikan supaya jangan sampai misleading. Message-nya jangan sampai misleading. Begitu. Ya. Apalagi Baik. Begitu ya, Pak. Nanti silakan dikembangkan. Satu lagi boleh. Berarti asesornya tetap nanti dari lingkungan ya, Pak? Maksudnya yang energi iya. Jadi cakupannya karena kita yang diberi amanah itu adalah lingkungan dan prodi Bapak itu diamanahkan dikategorikan dalam cakupan lingkungan, maka dengan sendirinya akan lingkungan. Hanya kita yakin bahwa asesor akan artinya dalam tanda kutip kita bekali dengan cara pandang yang inklusif semacam itu. Ya, siap. Baik. Jelas ya, Pak? Siap, ya jelas Pak. Terima kasih. Ini dari Pak Ola atau Bu Ola ini? Ya, Pak Ola. Pak Ola. Ya. Mungkin langsung saja Pak Holi.
Ya, baik. Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Ilya, Prof. Iwan, Prof. Nadiro atas presentasinya dan sosialisasi yang sangat bagus. Baik, perkenalkan uh, saya dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, NTT. Baik, nah karena kami dulu ini berbatasan dengan Timor Leste Dili, jadi waktu itu pimpinan, rektor dan direktur sebelumnya itu mengarahkan kami untuk mengejar akreditasi internasional guna menarik mahasiswa dari Timor Leste. Nah, ya kebetulan waktu itu energi kami curahkan semuanya akhirnya memperoleh akreditasi ASEAN. Nah, di perjalanan waktu ada kesalahan pemahaman dari yang sebelumnya sehingga kita kemudian kelewatan untuk melakukan akreditasi kembali. Nah, akhirnya akreditasinya kemudian kedaluarsa. Nah, waktu awal Februari itu kami sudah menyusun berdasarkan 7 kriteria dari BAN-PT. Kemudian terjadi perubahan menuju ke 4 kriteria. Nah, setelah selesai kami menyusun 4 kriteria itu tidak bisa disabto. Nah, setelah menunggu 1 Juli muncullah Lamde Pilar ini. Nah, jadi memang ini, tapi sebenarnya kami sangat antusias dengan Lamde Pilar. Jadi kami mohon bantuannya. Mungkin kalau bisa template LKPS dengan LED itu bisa di-share, walaupun kita belum mendapat akun DAISY sehingga kita bisa mulai bekerja dari sekarang. Mengingat karena kami adalah prodi yang sudah kedaluarsa akreditasinya, maka batas paling lambat untuk Sabto itu adalah di 2 September menurut peraturan 23 tahun 2025 itu ya, September 2025. Nah, jadi saya minta tolong kalau boleh template LKPS dan LED-nya di-share ya. Kemudian yang kedua, tadi untuk memperoleh akun DAISY itu kita harus bersurat di atas nama rektor ya. Nah, baik itu nanti kemudian apa bisa dikirim atas dari email misalnya kalau kami UPPS-nya adalah pasca sarjana, apa bisa dikirim dari email pasca sarjana seperti itu ya? Kalau dari emailnya monggo saja, tapi kita berharap suratnya memang dari rektor. Iya, Tetapi iya, ini ya, dalam maksudnya rangka untuk memastikan jangan sampai terjadi dispute internal. Lo siap. UPPS A dengan UPPS B masa kira-kira Siap, begitu. siap. Baik, kami akan upayakan itu surat dari rektor. Baik. Nah, kemudian jadi menurut pemahaman saya di peraturan yang tahun 2025 itu ya di September 2025 itu karena prodi kita itu akreditasinya sudah kedaluarsa. Jadi apakah benar yang menurut aturan itu kalau kemudian kita Sabto dan Lamde Pilar memastikan itu sudah disubmit, kemudian kita diberikan akreditasi sementara sambil menunggu proses selanjutnya seperti itu. Terus kemudian pertanyaan saya yang ketiga tadi adalah apakah boleh karena kasusnya kami sudah memperoleh akreditasi internasional ASEAN sedangkan akreditasi BAN-PT sudah kedaluarsa, apakah mungkin bisa dibantu dengan mengkonversi akreditasi ASEAN ini sehingga bisa menolong mahasiswa yang sudah selesai tapi belum dapat wisuda. Jadi itu saya kira dari saya. Terima kasih banyak atas bantuannya, atas kebijaksanaannya. Selamat sore, salam hormat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Ola. Ini mungkin case-nya hampir sama tapi ada beberapa variasi. Kami mohon Prof. Iwan atau Prof. Ilya nanti silakan Pak. Maaf Pak Oli, tolong di-mute dulu atas nama Nafis Mufadal Pak. Ya, baik. Ya, monggo Prof. Ilya. Ya, Bapak. Jadi untuk meratifikasi ya model seperti yang dulu di BAN-PT ada persamaan atau ketika sudah akreditasi internasional kemudian menjadi unggul. Ini memang ini kita belum ada gitu. Karena memang dimensinya sangat boleh jadi beda yang dipotret. Sehingga kita tetap akan mohon Bapak untuk tetap mensubmit sesuai dengan framework yang ada di Lamde Pilar. Hanya saja memang sebenarnya ada banyak yang sama begitu. Kebetulan saya juga dulu termasuk di timnya Belmawa dan yang ngurusi akreditasi internasional ini. Jadi kita cukup memelototin apa yang ada di ASEAN juga begitu. Jadi
eh, mekanismenya tetap akan perlu submit melalui LAM Depilar. Jadi belum bisa dilakukan penyetaraan. Nah, tentang yang karena ini sudah lewat begitu. Jadi yang akreditasi internasional itu kalau dulu kan memang tetap berlaku ketika permen yang lama. Dan ini bisa menggantikan yang nasional. Tapi ketika permen baru yang 2025 itu kan ini situasi seperti ini digugurkan sehingga cukup banyak prodi yang kemudian ternyata menjadi tidak terakreditasi karena yang akreditasi internasionalnya tidak bisa disetarakan. Nah, ini memang lantas menjadi bagian yang tadi bisa diakumulasikan ke LAM Depilar untuk ada proses secara tersendiri untuk akreditasi sementara begitu kira-kira. Tetapi proses untuk submit melalui LAM Depilar tetap harus dijalankan. Mungkin Prof. Iwan bisa menambahkan. Iya, jadi kasusnya macam-macam ya ini ya. Ya yang pasti ya dari beberapa yang disampaikan kita akan data gitu ya. Tapi tetap saja Bapak Ibu kita minta untuk melaporkan ke AUPS-nya masing-masing ya. Supaya nanti kita punya database gitulah gitu ya. Ini sebagai bahan kita juga untuk perbaikan dan juga menanggapi serta mungkin mengakomodasi beberapa hal yang tadi disampaikan. Nah, mungkin saya menegaskan lagi sebetulnya tadi seperti Prof. Bila sampaikan sejak keluarnya Permen yang 39 2025 gitu ya, memang yang model dulu yang yang terakreditasi internasional itu bisa dikonversi. Kalau dia fully accredited itu bisa langsung A unggul ya waktu itu ya. Nah, memang dengan permen yang sekarang itu sudah tidak memungkinkan. Malah sekarang kalau mau akreditasi internasional itu harus terakreditasi nasional dulu. Jadi ya yang harus dikedepankan sekarang malah yang nasional dulu ya, mau yang unggul atau terakreditasi. Jadi terus terang LAM tidak punya wewenang untuk mengkonversi tadi. Karena tidak ada klausul peraturan yang menyatakan LAM bisa mengkonversi itu. Pada waktu itu kan BAN PT yang melakukan itu. Dan itu memang tidak diatur dengan peraturan yang baru. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti punya Bapak memang sudah habis, ya kita merujuk aja seperti tadi. BAN PT nomor 23 2025 yang tidak terakreditasi atau yang akan habis masa akreditasinya sampai 160 hari sampai Desember, itu ya diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan akreditasi, tapi tadi mohon yang mau mengajukan ada surat rektor gitu tadi ya disampaikan. Dan itu harus sampai tanggal 2 September sesuai dengan karena itu menyebutkan LAM juga di situ. Jadi bukan BAN PT saja. BAN PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya itu bisa menerima sampai 2 September. Nah, itu yang harus kita ini. Terus juga saya ada menambahkan sedikit juga, tadi ada pertanyaan yang juga relevan kalau saya pikir ya, yang ini, nah milih BAN PT atau milih LAM, yang dari Bu Emilia sekalian ya, dari MIL UGM. Nah, sebetulnya kita dari surat cakupan itu sudah keluar sebetulnya. Dalam masa transisi selama 90 hari sejak cakupan itu keluar, Prodi diberikan kebebasan untuk memilih BAN PT atau LAM untuk proses akreditasi, reakreditasi dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan Sabto 51 misalkan gitu ya, dan sudah ready, IAPS 51 dan Sabto 2 sudah mempelajari dan paham, ya monggo saja gitu ya. Kalau saya yang ready saja lah gitu. Tapi kalau mau ke LAM juga ya silahkan gitu ya. Karena memang diberikan dua opsi itu. Tapi kalau sudah 90 hari sejak 22 Juni, which is itu adalah mulai dari setelah 21 September, berarti mau nggak mau Bapak Ibu harus ke LAM, Depilar, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ilya, Prof. Iwan.
Pak Ola, semoga cukup jelas ya. Jadi silahkan nanti menyiapkan apa persyaratannya kalau memang mau kelam dan lakukan sebelum 2 September, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, mohon izin Prof. Holi, Prof. Iwan, kalau yang tadi yang berdasarkan peraturan nomor 23 tahun 2025 itu yang bulan September, itu memang benar apa prosedur memang seperti itu kalau kita submit karena sudah kedaluarsa ya. Itu kemudian kalau sudah dikonfirmasi sama LAM itu diberikan akreditasi sementara. LAM punya wewenang itu sebetulnya. Jadi jangan khawatir, karena kita sudah konfirmasi itu ke majelis. Oh, Dan siap. majelis menyampaikan seperti itu. Nanti kalau sudah itu ya LAM punya wewenang untuk mengeluarkan itu. Wah, siap. Terima Seperti kasih, itu. Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Iwan. Kemudian Jadi pertanyaan Eh, kedua, sementara pertanyaan remedi kedua lagi, sementara. ya. Ini kapan hmm. kita membayar? Paling lama, maksud saya jangka waktu kita membayar untuk akreditasi seandainya kalau mau ke Unggul dengan jangka waktu submitnya. Itu monggo yang tata kelola. Itu Mungkin biayanya 58 sekian-sekian ya, Pak. Jadi eh, kapan bayarnya kalau tidak salah agak di muka ya, Pak Mariono ya. Jadi proses jadi menjelang submit itu. ya, jadi submit yang bayar mestinya ya. Ya, kira-kira begitu, Pak Ola. Begitu. Ya. Itu Karena terutama kalau mau mengajukan unggul itu, Pak Ola. Ya, siap. ya, Terima kasih, Prof. Salam hormat. jadi yang membayar 58 sekian-sekian itu hanya untuk permohonan atau pengusulan terakreditasi unggul. Kalau terakreditasi saja, itu nanti kita menunggu dari pemerintah ini, karena pembiayaannya kan menjadi kewajiban kementerian. Ya. Baik, Ya. terima kasih banyak. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Mungkin menambahkan yang disampaikan oleh Prof. Iwan dan Prof. Elia, kita juga sudah mendapat amanah dari Ban PT bahwa kita akan mengusahakan jangan sampai ada program studi yang tidak terakreditasi. Jadi begitu, Pak. Jadi kalaupun sampai submit gitu, terus prosesnya sedang berjalan, itu kita akan terbitkan surat terakreditasi sementara atau perpanjangan ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada sampai program studi itu tidak memiliki status terakreditasi. Kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya dijalankan saja, Pak Ola, menurut kami. Baik, terima kasih banyak Prof. Holi, Prof. Iwan, Prof. Elia, Prof. Nadiro. Terima kasih, salam hormat dari kami. Baik. Ini mohon izin waktunya mungkin tidak banyak ya. Ini sudah antri Bu Nuni ya. Mungkin boleh secara cepat ya, Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaannya yang hampir sama, mungkin boleh menyimak penjelasan dari kita. Silakan Bu Nuni. Ya, terima kasih Pak Holi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Sriwijaya. Jadi bulan Maret yang lalu saya diamanahi 2 prodi sekaligus gini Pak. Prodi S2 Pengelolaan Lingkungan dan prodi S3 Ilmu Lingkungan. Nah, yang prodi S2 Pengelolaan Lingkungan ini masa berakhir akreditasinya tuh 15 Juni. Jadi kami itu sebetulnya sudah menyusun AIPS 5.0 ke Ban PT. Cuma masalahnya ketika sinkronisasi data itu lama sekali, Pak. Sehingga habis masa akreditasi kami. Gitu. Sampai sekarang belum. Begitu. Nah, kemudian untuk S3 itu berakhir tanggal 17 November. Nah, apakah atas saran rektor, bagaimana kalau kedua-duanya langsung ke Lamdepilar saja, gitu. Jadi tadi kalau Pak Ilya menyatakan ada bisa sekaligus 2 prodi, itu apakah kita membuat 2 dokumen atau hanya 1 dokumen saja?
Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian tadi katanya kita harus melaporkan untuk prodi yang sudah tidak terakreditasi gitu. Ini lapornya kemana? Tuh. Kemudian, nah untuk ke Daisy, Pak, apakah perlu juga sinkronisasi data dengan PD Dikti? Saya khawatirnya juga nanti lama lagi gitu proses sinkronisasi datanya. Ini yang jadi menghambat kami kemarin untuk akreditasi ke Ban PT gitu. Kemudian ketika kita submit itu kita langsung bayar gitu, Pak. Jadi prosesnya kita dapatkan akun Daisy dulu gitu ya. Kemudian apa prosedur berikutnya gitu, Pak? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Eh, kami silakan Prof. Ilya atau Prof. Iwan ya, atau Pak Mariono. kalau tentang mohon maaf nih tadi untuk langsung 2 prodi dipersilahkan sekali Ibu. Jadi ini memang right on the issue begitu, dipersilakan. Kalau terkait dengan lapornya mungkin bisa 2 arah ya. Jadi kalau idealnya yang kami harapkan memang di masing-masing AUPS itu bisa dikonsolidasikan. Tetapi kalau Ibu misalnya belum mantap, tetap kemudian lapor juga ke Lamdepilar juga akan untuk memastikan, maka kita terima dengan senang hati. Nah, Ya. tentang akun, nanti setelah berkirim surat ke sekretariat, maka akun akan dikeluarkan dan kemudian data kita sebetulnya sudah ada. Data awal itu di dalam sistem Daisy itu sudah ada. Nah, tinggal ini nanti dicek, gitu, diperiksa. Moga-moga tidak ada masalah. Dan kemudian kalau untuk sudah siap untuk diunggah, ya proses pengusulan, dan ketika proses pengusulan itulah ada invoice yang akan datang. Jadi seperti itu. Ya, baik, Prof. Jadi untuk 2 prodi itu masing-masing 1 dokumen ya, Prof? Oh ya, masing-masing 1 dokumen. Hanya saja evidence itu kan banyak yang bisa. Jadi Ya. penjaminan mutu ya cukup 1 Ya, itu kan evidence-nya. bisa sama gitu kan. Ya, Paling betul. mungkin yang berbeda itu di relevansi, Ya, kemudian betul sekali. Ya, iya, ya. iya. Saya udah belajar Pak 6 buku itu Pak, makanya ketemu Nah, itu yang E1 nggak ada itu. oh ya, ya. Oh, terima kasih. Ya, ada sinkronisasi dengan tabel yang belum sepenuhnya masuk. Terima kasih. Nanti kami akan terbitkan errata, tapi tidak akan mengubah versi. Karena Ya. terima kasih ini masukan yang sangat bagus. Baik, terima kasih Bu Nuni. Mungkin silahkan dapat segera bersurat ya Bu, buat akun ya. Mungkin satu lagi ya, atau kalau bisa secara cepat mungkin bisa dua. Silakan Pak Sutirman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, Saya suaranya. hormati Prof. Nadiro, Prof. Ija, dan Prof. Iwan. Alhamdulillah, sesuai arahan Ibu Prof. Nadiro, kami juga lagi nobar di sini Bu Prof. Untuk ikut Zoom ini. Kami S1, S2, S3 didampingi oleh pimpinan Pasca mengikuti Zoom ini. Saya singkat saja, yang pertama saya mewakili untuk 3 prodi. Kebetulan di UNG itu ada prodi S1 Ilmu Lingkungan, prodi S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan prodi S3 Ilmu Lingkungan. Untuk S1 Ilmu Lingkungan, kami baru bulan kemarin sudah terakreditasi baik. Kenapa baik? Karena kami memang belum ada lulusan. Kami prodi baru, belum ada lulusan. Memang di hasil penilaian kami itu, karena belum ada lulusan, sehingganya nilai kami baik. Tetapi dengan asumsi kalau memang sudah ada lulusan, kami berharap karena ini sudah akan ke Lamdepilar, kami ingin meminta mereakreditasi kalau kami sudah memiliki lulusan. Itu untuk S1, Pak Ibu Prof. Nadiro dan Bapak Ibu yang lain. Yang berikut
untuk S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup, kemarin memang kami sempat ngecek S2 Kependudukan dan Lingkungan Hidup ini sudah di LAMSPAK. Kami juga kaget kenapa sudah di LAMSPAK, tapi kami sudah konfirmasi kembali ke Ban PT, itu tiba-tiba diambil oleh LAMSPAK. Tapi kami akan menyurat ke LAMSPAK untuk pindah ke LAMDEPILAR. Nah, S2 ini dia akan berakhirnya itu bulan Oktober. Dan sekarang berkasnya itu sudah selesai untuk kita upload. Tapi itu masih di Sabto, ininya Sabto. Sehingga itu kami mohon kebijakan. Nah, untuk S3, saya persingkat saja karena di sini juga sudah maghrib. Untuk S3, kami baru 1 lulusan. Nah, kami kemarin, kami sudah membaca dan sudah mengikuti sosialisasi pertama dengan ada Perban PT terkait dengan status akreditasi sementara disamakan dengan akreditasi pertama. Akreditasi pertama itu secara otomatis oleh LAMDEPILAR sampai tanggal 2 September. Begitu yang kami baca di Perban PT itu nomor 7 tahun 2006 ini. Oleh karena itu, karena kami juga ingin meluluskan setelah yang satu itu di S3, kami mohon karena di aturan itu secara otomatis akan beralih ke LAMDEPILAR sehingganya mengikuti Perban nomor 7 itu ini akan terakreditasi pertama. Oleh karena itu kami mohon petunjuk karena yang lain ini akan melakukan ujian promosi di minggu ini. Apakah kami boleh meluluskan itu atau menunggu surat? Sambil kami juga sudah menyiapkan surat dari Pak Rektor untuk pembuatan akun. Untuk hal-hal lain kami sudah paham, sudah mengerti, tapi kami untuk pembuatan akun itu nanti kami akan menyurat bahwa ada 3 prodi untuk pembuatan akun seperti petunjuknya Pak Perhubungan tadi, 1 akun untuk 3 prodi itu bisa digunakan. Jadi hanya ini pertanyaan kami dan kami sangat menantikan ini sudah lama kami juga karena kami mengikuti di web sini kami sangat senang bangga walaupun saya kemarin di program studi S1 sudah diakreditasi oleh Ban PT, tapi tidak apa-apa. Insya Allah kalau kami sudah ada lulusan, kami akan melakukan reakreditasi. Mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukirman. Ini satu paket nih, Pak Ilya, Pak Iwan, S1, S2, S3. Mungkin boleh disampaikan poin-poin pentingnya, Pak Ilya atau Pak Iwan. Prof Iwan mungkin. Baik, ada beberapa hal tadi yang disampaikan. Tadi terutama untuk yang ini ya, akreditasi sementara ya Pak Sukirman. Ya kebetulan saya 3 minggu yang lalu ke UNG juga ngakses S1 di Fakultas Teknik gitu ya. Di FST kalau nggak salah. Nah jadi untuk yang tadi, yang pertama yang berhubungan dengan bahwa prodi kependudukan dan sains lingkungan itu sudah masuk di LAMSPAK, terus masuk juga di LAMDEPILAR ya dari cakupan kita. Sebetulnya Bapak tidak perlu bersurat untuk nggak ke LAMSPAK sebetulnya ya. Bapak kan sebetulnya prodi itu diberikan keleluasan untuk 2 itu tadi. Kalau prodinya memilih ke LAMDEPILAR ya silakan gitu. Jadi itu bisa dijadikan acuan bahwa prodi kita mau ke sana gitu. Jadi itu sudah sudah clear gitu ya. Satu. Terus yang kedua yang akreditasi sementara memang sesuai dengan Perban PT nomor 23 tahun 2025 itu. Jadi itu merujuk kepada sebetulnya Permen Dikti-Santek itu tadi yang nomor 39 dan dia kan diundangkan tanggal 2 September 2025. Nah, since then 2025 tadi kemudian diberi waktu bahwa yang terakreditasi sementara itu akan diakui sebagai status terakreditasi pertama karena sementara itu sudah nggak ada lagi namanya di permen itu gitu ya. Dan itu akan berlaku 2 tahun memang dari 2 September 2025 sampai 2027 2 September. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah diskusi gitu ya. Kita akan mendata prodi-prodi yang habis masa yang terakreditasi sementara tadi untuk kita
Karena itu bisa dilam juga gitu ya untuk kita keluarkan surat status terakreditasi pertama. Jadi nanti ya kita akan cari mungkin dalam bentuk ini ya surat keputusan yang kemudian nanti ada prodi-prodi, nama prodi gitu ya. Nah itu nanti dari status pertama sementara ke status pertama yang berlaku sampai 2 September 2027. Nah yang ketiga pertanyaannya, gimana ini statusnya? Bisa nggak kita meluluskan? Ya, tadi kan sudah ada yang mau yang promosi tadi. Nah ini kemarin yang saya sampaikan juga ke majelis gitu ya, ke Prof. Bambang kemarin itu ya. Karena apa? Karena kalau kita diberikan status terakreditasi sementara 5 tahun, berarti sebetulnya itu kan jadi garansi gitu loh. Apalagi kalau program master gitu ya, cuma 2 tahun. Mestinya dia sudah bisa meluluskan dengan status terakreditasi sementara. Karena diberi 5 tahun. Nah masalahnya sementara itu kan sekarang digugurkan semua. Dikasih waktu 2 tahun sampai 2027 dengan status akreditasi pertama. Dan banyak kasus, ternyata banyak kejadian yang program S2 misalkan, atau bahkan S3 yang sudah berjalan 2-3 tahun, kalau itu digugurkan misalkan gitu ya, kemudian dia dapat 2 tahun sampai 2027, dan dia kan jadi eligible untuk bisa meluluskan sebetulnya. Dengan promosi, apalagi kalau S2 gitu ya. Dan itu sudah saya tanya kemarin itu, sebetulnya prodinya bisa meluluskan dong, karena ini masuk, waktunya sudah masuk dan dia sudah layak gitu loh. Jadi dengan bukan perpanjangan pergantian menjadi 2027, mestinya itu juga sudah bisa gitu ya. Nah, tapi nanti begini, monggo nanti Prof ya kalau ada ini lagi ya, mungkin yang lain gitu ya, akan kita klarifikasi dan konfirmasi dulu nanti ke teman, mungkin ke majelis lah gitu ya. Pemahaman kita seperti itu. Tapi kalau ada atau Prof ya ada yang ini mungkin, silakan Prof ya. Ya, sebenarnya kalau eh, meluluskan atau tidak meluluskan hak itu sepanjang sudah ada status terakreditasi, walaupun sementara ataupun pertama, itu kan sebetulnya sudah bisa. Hanya saja, memang yang jadi masalah biasanya itu adalah mahasiswanya yang nggak mau. Gitu. Wah, kalau masih terakreditasi sementara begitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Bahkan kalau di dalam kasus-kasus yang lama, ketika masih C, begitu pun mahasiswa ada yang tidak mau untuk karena nanti di dalam uh, sertifikat atau ijazahnya itu kan muncul terakreditasi C misalnya, ternyata untuk mendaftarkan ke institut ke pemberi tugas gitu. Jadi persoalannya sebetulnya malah justru ada di quote and quote internal hubungan dengan mahasiswa. Sehingga kalau saran kami, maka bersegera saja untuk mendapatkan akreditasi penuh begitu. Dan mumpung ini untuk mendapatkan status minimal terakreditasi itu kan quote and quote gratis ya, Prof Iwan ya. Gitu. Iya, betul. Ya, saran kita sebaiknya itu Pak Sukirman ya. Jadi untuk status perolehan terakreditasi itu ya. Jadi memang masih free itu ya. Maksudnya bukan free karena dibayar negara gitu ya. Dibayar negara. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman prodi yang tadi disampaikan. Kalau masih berlaku status akreditasi sementara, itu nanti akan kita data. Dan kita akan keluarkan dari LAM suratnya. Karena di situ suratnya menyebutkan bahwa LAM punya kewenangan itu. Ya, kewenangan. Untuk memberikan tadi status pertama dari 2 September 2025 sampai 2 September 2027. Nah, jadi itu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang terakreditasi sementara seperti itu. Terakhir mungkin Terima kasih. Ya. Ya, satu lagi ya, ini kebetulan sudah lewat pukul 17, tapi ini Pak Burhanul Akil sudah raise dari tadi. Silakan Pak Burhanul, bisa disampaikan secara cepat. Ya, baik. Terima kasih Pak Holi. Izin untuk menyamakan persepsi saja dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Iwan, karena kaitannya dengan 90 hari masa transisi itu, ketika kemarin hari Senin kita semua Zoom dengan Prof. Imam Bukhari,
Singkatnya, Prof. Imam Bukhori menyampaikan bahwa prodi yang habis sebelum 180 hari setelah 22 Juni diberi pilihan akan submit melalui Lambda Pilar atau ke Ban PT. Namun dari apa yang disampaikan oleh Prof. Iwan tadi, prodi yang masa habis akreditasinya setelah 90 hari setelah 22 Juni harus ke Lambda Pilar. Nah, kami izin menyamakan persepsi saja, karena setelah kami baca di Perban PT nomor 12 tahun 2026, 90 hari itu adalah masa transisi pengalihan APS dari Ban PT ke LAM. Setelah itu, selama masa transisi pengalihan APS dari Ban PT ke LAM, perguruan tinggi dapat memilih salah satu, memang mengusulkan APS kepada LAM atau mengusulkan APS kepada Ban PT yang jangka waktu peringkat APS akreditasi sebelumnya berakhir paling lama 180 hari kalender setelah 22 Juni 2026 itu. Nah, kami izin untuk menyamakan persepsi yang jadi apakah artinya setelah 90 hari masa transisi prodi kami harus ke Lambda Pilar atau boleh mengusulkan ke Ban PT. Seperti itu, singkat gitu. Terima kasih Pak Holi. Ya, silakan Prof. Iwan, mungkin boleh ditegaskan kembali. Iya, jadi kalau kita merujuk kepada Perban PT 12 tahun 2026 itu, betul tadi poin A disampaikan bahwa masa transisi pengalihan itu 90 hari. Sejak Perban PT cakupan itu dikeluarkan dari 22 Juni gitu ya. Terus yang kalau di poin C, masa transisi selama 90 hari tadi memang perguruan tinggi dapat memilih salah satu. Mau ke APS kepada LAM atau APS kepada Ban PT. Yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 100. Ini harus dipahami Bapak bahwa prodi yang boleh ke Ban PT itu yang selama masa transisi 90 hari itu adalah prodi dengan batas waktunya akan habis 180 hari. Jadi kalau melebihin itu Ban PT nggak mau terima gitu loh. Nah itu yang harus dipahami. Baik. Ya, karena begitu ya Pak Burhan ya. Ya, terima kasih Prof. Iwan. Karena meneruskan apa yang ditanyakan oleh Bu Emilia dari MIL, dari UGM, itu memang prodi MIL itu akan habis di 30 September. Kalau 90 hari setelah 22 Juni itu kan melewati 30 September, artinya mengacu dari peraturan Ban PT 12 2026 ini, artinya kami boleh mengajukan akreditasi melalui Ban PT, seperti itu nggak, Prof. Iwan? Ya. Jadi sampai 22 September itu boleh ke Ban PT asal dia dari sejak 22 Juni itu masa berlaku akreditasi Ban PT-nya habis 180 hari. Nah, tapi kalau dia lebih dari 180 hari, dia nggak boleh ngajuin ke Ban PT. Ya, baik. Sampai batas waktu 22 September tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Iwan. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih. Ini tidak terasa sudah pukul 17:17. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah sosialisasi kita yang pertama. Kita masih ada banyak hal yang mungkin banyak yang belum jelas ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tadi sudah kita sampaikan segera membuat akun, tapi nanti begitu mengisi DAISY, mengisi LED, mengisi LKPS, pasti akan muncul beberapa pertanyaan yang lain ya. Jadi jangan khawatir, kita akan tetap membuka kanal diskusi. Kami mohon bantuan ini terutama dari Rumpun Lingkungan, dari Prof. Suyud, dari Persili, dan juga Prof. Prabang dari IALHI ya, untuk membantu kita semua untuk mengumpulkan seluruh permasalahan dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah ini kita bisa lakukan juga sosialisasi di AUPS-nya masing-masing gitu ya. Dan masih banyak hal-hal yang teknis yang akan kita selesaikan.
Tapi dengan demikian kami berharap Bapak Ibu sekalian segera mengajukan surat pembuatan akun ya supaya bisa kita jawab, kita buat akun dan juga kalau ada permasalahan yang sifatnya mendesak jangan ragu untuk bersurat secara resmi disampaikan secara lengkap ke kontak kita. Bapak Ibu bisa lihat kontak Lam The Pilar di website, di email. Jadi email yang lengkap tentu saja akan kita respon secara lebih lengkap juga. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan sebagai penutup kami mengundang Prof. Nadiroh. Gimana ini? Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Holi. Sepertinya seru ya. Putaran ketiga makin seru. Nanti besok putaran keempat ya. Terima kasih. Sepertinya tadi tidak simulasi daisy ya. Iya, Tidak, betul. nggak sempat atau bagaimana? Ya, sesi berikutnya itu nanti. Sesi berikutnya ya. Nanti kan kita di PP juga ketemu sama Pak Mariono. Terima kasih Ibu dan Bapak, Prof. Ilya, Pak Aji, Pak Mariono, Prof. Iwan, Pak Holi, dan teman-teman pengurus, dan Prof. Prabang ya, Ketua Pengawas, dan Pak Suyut. Sepertinya kalau tidak hadir sedang menguji nih Pak Suyut. Dan Ibu Bapak Korprodi dari seluruh Indonesia nih. Dari Sabang sampai Merauke ya, sampai Papua. Salam sehat selalu. Tidak mungkin ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya semua masalah pasti ada jalan keluarnya, kecuali masalah yang memang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Ya, marilah kita sama-sama membaca hamdalah untuk menutup sosialisasi pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semua rekaman sosialisasi Bapak Ibu bisa lihat di channel Lam The Pilar. Jadi kalau tadi ada yang terlewat, silahkan lihat kembali di rekaman-rekaman kita dan itu lengkap untuk seluruh rumpun. Jadi silahkan dilihat masing-masing serinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.